lagi nih Bang, masih agak kepo sedikit. Dulu nggak dulu sih, sampai SMA lah. Diajarinnya tuh menghormati orang lain lah. Itu masuk ke ini nggak sih Bang? Ke ada di sila nggak sebenarnya sih? Butir-butir silanya itu? Ada di sila kedua, butir-butir sila kedua itu ada saling hormat, mencintai dan menghormati sesama manusia misalnya. Nah sekarang persepsi orang terhadap bunyi dari butir tersebut mencintai, cluenya kan mencintai dan menghormati. Coba sekarang gue tanya ke Gabriel, di situ disebutkan mencintai tanah air dan menghormati. Coba gimana sih bentuknya mencintai tanah air dan menghormati sesama manusia? Diajarin tuh mengharumkan. Ya makanya kan ini yang harus disosialisasikan, bahwa tidak hanya cukup menghafal Pancasila. Pancasila itu butuh pendalaman dan luas dalam memahaminya sampai menjadi sikap hidup bangsa. Dan dulu ada P4 masih bagus sampai butir ya? Sampai pelaksanaan. Ya. Hari ini hilang ya, sehingga nggak nempel gitu di kepala. Maaf, karena P4 tuh apa ya? PPKN zaman dulu. Oh, PPKN zaman dulu. Oke, sorry. Itu penataran. Oh, penataran. Khusus berkaitan dengan Pancasila. Jadi pesertanya banyak, kayak ini ya, kayak pesantren kilat ya, tapi gitu. Ada yang kebangsaan. ada yang 45 jam, ada yang 120 jam, ada yang penatar dan lain sebagainya. Itu dilaksanakan dulu program itu, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Kalau dipanjangin pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Hari ini nggak ada. Jadi bagaimana bangsa ini kenal dan akrab dengan Pancasila? Sekarang kembali lagi baru dalam fase tahu. Ya. Kan fasenya harus 4. tahu, kenal, dekat dan akrab. Akhirnya di ujung. Nah ini sekarang dulu ini sudah kenal. Kalau udah tingkat akrab sudah pola hidup ini. Dulu antara kenal dengan akrab, dekat dengan akrab. Hari ini kembali lagi tahu, mundur ke bawah. Paling pertama. Nah ini juga harus menjadi bahan pemikiran para petinggi negara. Soalnya kan kalau kita ingat, kalau ngomongin mengharumkan kan yang kita ingat pasti ya All England, apalagi kan itu kan visualnya All England gitu kan? Ya. Berbicara menghormati, visualnya polisi, tentara, hormat, atau upacara bendera hormat. Seperti itu visualnya. Harusnya kan ada visual yang lain. Bagaimana menghormati. Tapi salim itu menghormati nggak Pak? Maksudnya? Bentuk menghormati. Kalau misalkan tadi bentuk visualnya kan lebih ke ya itu gerakan tangan lah, hormat gitu kan. Tapi kan dicontohkan juga pernah sih kalau di SD saya, SD hamba Allah ini, ada kayak nggak baliho sih, tuanya apa sih? Spanduk lah, ada foto anak salim tangan, cium tangan sama guru gitu. Kalau gitu gimana Bang? Ya di budaya Nusantara nggak diajarin nyium tangan. Wah ini insight yang saya tidak tahu. Kayak misalnya di Jawa Barat gitu ya, budayanya ya munjungan. Gini munjungan. Jadi dua-duanya saling membungkukkan badan. Tidak ada satu yang gini. Yang gini dari mana Bob? Ya itu dari Arab. Beda cium tangan di Arab sama di Inggris. Ya. Di Eropa. Kalau kita menghormati perempuan, cium tangannya kepada perempuan, laki-laki di Eropa. Kalau di Arab terbalik, cewek ke cowok.
Sok aja yang pada nikah sekarang suami istri. Iya juga ya. Kalau di Nusantara bukan cium tangan, tapi salam Nusantara masing-masing adat berbeda. Kayak di Sunda mundungan, Jawa gitu ya. Iya. Sungkeman ada di kita, sungkem ada. Tapi tidak tiap ketemu sungkem. Ada waktunya. Momen-momen tertentu. Berarti valid dong kalau misalkan lebaran itu sungkem itu valid. Valid. Mau nikah Ya. valid. Valid, karena itu adat. Ada. Tapi kalau sungkem ya punten ya. Ini realita hari ini semua salim. Realitanya hari ini di situ. Padahal dalam adat budaya Dua-duanya. ya kalau bawa Sunda lah gitu ya. Orang Sunda rada bingung. Makanya banyak anak-anak nih kalau diperhatiin salimnya tuh ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini. Ya. Itu kan pasti beda makna. Kesini, kesini, kesini. Jidat, ke hidung, ke pipi, Ke ya itulah hidung, pokoknya. ya. Nggak ada yang seragam. Ada lagi dikecup gitu kan. Ya harus bunyi. Karena apa ya kalau dilihat gitu ya, misalnya lu dicium di tangan, Hei, misalnya. hamba Allah. Oh iya. Hey, Misalnya hamba Allah ini disalib nih tangannya dicium tangan gitu ya. Lu merasa menghormati yang mencium tangan lu nggak sih? aneh. Iya kan Makanya kayak gini Risi. kan gitu. Risi. kalau Risih gitu. sepupu orang yang masih kecil pun orang ngajakin fist bump. Wah. Udah fist bump aja. Udah Iya. santai. Ya, Jangan itu, sambil itu saling. juga budaya lain Iya. dari bangsa lain juga. Iya. Gitu. Cuma daripada maksudnya Ya tidak ada yang salah balik ibunya lagi. pun kayak udah salim tuh sama mas gitu kan. Fist bump aja. Tidak ada yang salah, cuman kan balik lagi ada tuntunan ya sebetulnya di balik semua gerakan tuh. Harusnya di Departemen Pendidikan atau Kementerian Pendidikan mengeluarkan hal seperti ini. Tuntunan. Ya mungkin hari ini orang-orang mikirnya nggak penting ya. Mungkin. Iya, bisa Selewat, disebut Selewat aja. bisa disebut tidak penting, bisa disebut juga tidak paham. Ya, itu dia. Mau ngeluarin takut salah jadinya kayak ya gitu lah. Ya karena kan balik lagi apa di balik sebuah tontonan itu kan selalu ada tuntunan gitu. Keren ya sih. Nah hari ini tuntunannya yang hilang. Nah, semuanya cuma tontonan. Semua menjadi tontonan yang menghasilkan uang. Ya. Jadi kayak misalnya pariwisata di Bali. Kecak. Ini kan tuntunan Ya, sebetulnya tuntunan. di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Setiap seni ini ada tuntunan, ada maksud yang disampaikan. Nah, kemasan pariwisata hari ini nggak pernah membahas tuntunan. Adapun guide misalnya berbicara masalah tuntunan sepintas, karena dia tidak menguasai full, menjelaskan kepada turis garis besarnya saja. Ya, karena tidak cukup sehari belajar itu. Betul. Yang penting duit masuk. Ya, yang ada HTM. Ini balik lagi sistem pendidikan nyambung, sistem ekonominya nyambung. Ini punya orang lain. Coba kalau kita perkenalkan esensi daripada seni itu, Ya. mungkin orang turis akan lebih antusias. Mungkin kalau dibahas Misalnya turis ke tidur di kampung misalnya, di masyarakat adat atau di kampung. Homestay gitu. Nah, tidur dialaskan tikar misalnya. Itu lebih berkesan. Kenapa harus pakai tikar dan dibawa di lantai Diberi misalnya? alasan gitu ya sama Dijelaskan. Ya. Kayak misalnya Jepang dengan tataminya. tatami. Ya. Ternyata ini bisa melancarkan peredaran darah, menyeimbangkan, macam-macam. Akhirnya banyak diikuti oleh orang lain. Karena kan orang akan mengambil manfaat. Ya. Selama itu manfaat pasti akan diambil. Karena orang itu tidak akan bisa lepas dari rasa butuh dan rasa takut. Butuh sehat, takut sakit. Iya. Misalnya salah satunya. Orang pengen sehat, Ya, kayak takut gini sakit. aja hamba Allah. Jadi Makasih. nih baju babab aja.
Ya kan orang-orang banyaknya stigmanya aneh-aneh ya ngeliat baju Pasti kayak gini. terbang nih kan. Dukun. Dukun, pendekar, petani Dan kan. itu dipertontonkan Nah, di dalam iya. TV, film, Iya. berita bahwa ini dukun, Ilmu hitam. santet, Iya. ilmu hitam, bajunya begini pakai ikat lagi. Padahal Iya. kan, nah, orang tuh sebelum mau tahu ini tuh mau belajar gitu ya, ini tuh kenapa sih item, kenapa sih pakai ikat, kayak gitu-gitu kan orang tuh udah males duluan jadinya gitu kan kebanyakan dan udahlah ini mah udah sesat dan lain sebagainya. Padahal kan ternyata setelah ya gue pelajari juga gitu ya beberapa tahun ini ya ada maknanya. Jadi dari hal kecil itu tuh yang ditinggalkan sama leluhur tuh ada gitu Kayaknya maknanya. malas deh, lebih ke malas nggak sih? Malas ngulik. Malas. Enggak kayaknya deh, lebih ke takut salah. Takut dianggap salah, sama orang-orang karena kebenaran hari ini kan persetujuan banyak orang. Karena awalnya takut jadi males. Nah, itu. Dan nggak mau, Nah, udah itu. itu aja sih. Nah, Iya itu. kan? Ya bahkan sampai dari 4 tingkatan tadi tahu aja nggak mau gitu. Ya akhirnya kayak gini-gini tuh kan jadinya luput Jadi gitu. nanti akhirnya akan menjadi hanya sebuah cerita gitu ya. Kalau hari ini tidak berubah bangsa ini 50 tahun ke depan Udah nggak ada kayaknya. mungkin cucu atau buyut bapak akan menyatakan bahwa dulu pernah ada bangsa Indonesia loh. Betul sekali. Itu ngeri sih. Itu ngeri sih. Tapi ya nggak ada kemungkinan. Penghancuran satu bangsa Ya. ya tidak hanya diinvasi Secara militer. secara fisik Ya. ya militer bangsa sih, mindset, Balik lagi ke mindset. adat budayanya dihancurkan, sejarahnya dibelokkan, Ya. para leluhurnya dihinakan, Ya. hancur itu satu bangsa. Ya kayak aborigin, Indian, ya. termasuk di kita masyarakat adat Ya. itu kan ya Tapi ya balik disisihkan lagi luar biasanya mereka tuh di tiap kampung Eksis. adat eksis satu dan dan tidak ada tergantung. iya dan ya udah gua nggak dianggap ya udah gua nggak butuh lu gitu. Hidup aja. Hidup. gitu. Yang penting gua nggak ngerugiin. Iya. Iya. Dan bahkan kalau di Kanekes gitu ya Baduy lah orang sekarang padahal bukan Baduy sukunya Kanekes gitu kan. Mereka tuh tiap panen ngasih Memberi. ke pemerintah sebagian hasil Baik panennya. sekali ya. Nah, makanya Biasa. padahal nggak dikasih apa-apa katanya sih menurut warga sekitar ya saya nggak Jadi dapat apa-apa. kalau Bapak menilai ya yang melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar Ya, salah satunya mencerdaskan. mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itulah masyarakat adat. Sekarang sebab tanya, ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapa yang harus cerdas? Pertanyaan bagus. Rakyat berarti. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapa yang harus cerdas? Pemerintah. Terus Tenang. Sama Allah tenang. mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti yang harus cerdas kehidupannya. Cerdas, hidup yang cerdas itu yang seperti apa? Tidak saling menyakiti, tidak saling membunuh, tidak merusak alam, itu tidak mencuri. Itu ngambil SKS-nya di mana ya? Nggak ada. Gini Gap. Hamba Allah. Aduh. Keras banget lagi. Nggak apa-apa. Jadi ini pengalaman pribadi ya percaya nggak percaya. Waktu itu main ke Ciptagelar. Main sana tengah. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu sama warga setempat gitu kan. Lapar nggak? Gitu kan. Wah, iya lapar. Yaudah yuk ikut. Ikut kan ke sungai. Nggak bawa apa-apa, nggak bawa alat pancing, nggak bawa apa. Mau ngapain di sungai? Dikira mau makan di sungai kan. Bener dia siapin perapian gitu kan, bikin api unggun. Terus dia cuman ke sungainya gini. Tuk. Sungai minta makan dong. Airnya ditepuk. Tuk. Minta makan dong. Ini kami bertiga kelaparan. Ikannya loncat Pak 3 biji. Itu kehidupan yang cerdas. Terus kan itu akhirnya gue mikir ya. Ini di sini tuh mereka butuh makan secukupnya aja, sedangkan di kota nggak butuh sih, tapi buat jualan akhirnya dijaring. Jadi Ini kalau diceritain ke masyarakat Nggak percaya.
Jadi kan Harus ngalamin. kecerdasan hidup itu ya seperti itu. Makan bertiga, ya udah ambil untuk bertiga. Iya. Jangan mubazir. Yang kedua, jangan merusak populasi. Nah itu ekosistem lebih tepatnya lagi. Itu nggak ada dari SD dan SMA. Lah iya. Nanam padi Ah misalnya, iya. ya, yang Bapak lakukan di Sumedang. Yang harus saya perhatikan sebagai manusia, makhluk Tuhan yang paling sempurna, yang punya tugas utama apa? Memberi makan pada makhluk-makhluk lain. Jadi begitu mau nanam padi, siapa aja yang harus saya kasih makan? Hama. Hama ada apa aja? Tikus di sawah itu kan. Ada wereng, ada keong, ada ular, ada kodok dan lain sebagainya. Nah, Bawa persiapkan itu sebelum nanam padi, tanam dulu makanan buat mereka. Yang utama di sini ada tikus. Tikus kita kasih makan apa? Singkong atau dengan ubi. Kita tanam aja pohon singkong di sekeliling sawah buat makanan mereka. Lalu tanahnya kita kasih makanannya apa? Tanah vitaminnya adalah kotoran ternak, bukan zat kimia, bukan solar, Bukan pupuk-pupuk itulah ya pokoknya ya. jadi pupuk kandang, makanannya tanah kita kasih, maka hasilnya akan luar biasa dan tidak ada satupun hama yang masuk dalam lingkaran sawah Itu. karena semua sudah kenyang. Itu cerdas. Itulah kecerdasan hidup. Kehidupan. Itu Bukan pakai traktor, bukan. kan biar efisien katanya, tapi kan ya tidak sehat gitu sebetulnya buat tanah. Sekarang hama mati dikasih pestisida, lalu hasil panennya kita makan. Ih. Apakah hilang setelah dicuci pestisida itu atau pupuk kimia tersebut? Otomatis kan termakan oleh kita, mengalir dalam darah. Beras tuh paling cepat nyerap ya. Nih. Makanya jangan aneh kalau orang-orang sekarang gampang marah. Itu kan karena Pestisida. kimia di situ. Kamu adalah apa yang kamu makan.